Itu adalah emosional spontan seorang laki-laki untuk menyelamatkan rumah tangganya. Kalau ditanya tadi menyesal atau tidak, tidak. Mempertemukan Vicky Prasetyo dengan Angel Elga, sumpah demi Allah gue siap, ayo ketemu. Nah mungkin ada perasaan dia terendam juga karena sanksi sosial itu atau apa gitu. Karena terlanjur ke blow up, jadi Iya, mungkin ada yang... ya bro. Nanti walaupun nanti hasil putusannya seperti apa, gue nggak tahu kenapa gue punya rasa keyakinan yang besar. Tapi kalau hukum dalam rumah tangga Islam yang gue pelajari, saat istri pun melakukan dosa, maka yang akan menanggung dosa pun adalah suaminya. Ya gue sebagai seseorang yang mungkin dia punya keluarga besar, dengan kejadian itu akan terluka, ya gue minta maaf. Mungkin selama gue pernah jadi suami, gue mungkin melakukan suatu hal yang dia nggak nyaman sampai dia melakukan perbuatan senekat itu. Kan kita nggak tahu isi hati orang, ya gue minta maaf. Brother Vicky Prasetyo, Anda yang berjasa membangun channel ini dari 8.000 subscriber sekarang jadi 170.000. Alhamdulillah. Puji Tuhan, terima kasih banyak. Tapi juga ini channel ini banyak menjadi etalase catatan kisah perjalanan asmara saya. Iya. Dari mulai saya sendiri sampai saya akhirnya memiliki Kalina, dari mulai Kalina kita pertama kali dekat, pertama kali kenal lebih jauh, dikenalin nama Mama Emma, terus kemudian dilamar, sampai terus pernikahan dan selesai pernikahan, sampai ada perseteruan di channel ini semua. Ini ada etalasenya gitu loh. Yang berkurang cuman malam pertama dan malam pembuahan mungkin kalau ya. malam pertama udah dibeli sama YouTube Somalia ya, jadi nggak bisa ditayangin sembarangan. Apa kabar, brother? Baik, alhamdulillah. Selamat bro. dulu ya untuk calon anaknya. Perluasan Sekarang rahim. bulan ke Dua kedua bulan. ya? Belum ketahuan tapi laki atau perempuan ya. Belum. Senengnya gladiator mini atau Cleopatra nih? Apapun yang dikasih sama Allah pasti itu adalah sebuah kebahagiaan untuk kami tentunya. Cuma kalau aku kepinginan ya pastilah gladiator gitu loh, mini gitu loh, junior, gladiator junior. Karena biar bagaimanapun biar nanti kelak dia bisa menjadi panglima yang tangguh juga di rumah gitu. Tapi kalau lu emang seneng anak laki kali, bro? Seneng sih, tapi anak cewek juga seneng. Cuma kan karena mungkin anak cewek udah ada kakak cinta, ada mano, udah banyak juga kan. Cuma anak cowok jadi sesuatu yang berbeda lah. Nah, ya kalau gue juga seneng anak cowok, soalnya kan kadang-kadang bisa diajak main bola, ya kan? Bener. Terus kalau secara biologis, bro ya, yang bisa mewariskan kromosomnya kita ya anak cowok. Iya. Dia dapat dari bapaknya, diterusin ke bawah-bawahnya terus. Jadi makanya kan kita pernah dengar kisahnya Salahuddin Al-Ayyubi. Itu adalah seorang raja dan tokoh ternama waktu zamannya Konstantinopel. Itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena bukan hanya dia pandai untuk mengatur strategi, membesarkan kerajaan dan daerah kekuasaan, tapi juga bagaimana dia banyak memiliki keturunan-keturunan di setiap titiknya. Gitu loh. Jadi inilah Jadi yang... itulah cita-cita gladiator mungkin ya. Loh, pasti kan nanti suatu saat kita akan memperluas daerah kekuasaan, gitu loh. Mungkin sekarang di Bekasi, mungkin nanti bisa juga di Bandung, apa di mana daerah kekuasaan itu harus kita perluas, gitu loh. Itu kalau itu ada kisah, brother ya. Iya. Genghis Khan Iya, Genghis Khan. itu 20-30% di bumi ini Iya, itu keturunan dia, bro. bener. Dia kerjaannya kan beranak di mana-mana. Iya. Tapi yang ngomong-ngomong soal ini kan ada minggu ini lu mungkin akan ada putusan pengadilan tuh. Betul. Gimana? Cukup optimis kira-kira? Ya nggak ada masalah. Ini kan sebuah rangkaian kehidupan yang memang mau nggak mau kita harus menjalankan. Jangan menjadikan itu sebuah beban, tapi jadikan sebuah hal pembelajaran untuk kita bisa lebih baik lagi untuk menata masa depan. Iya, bagus ya kata-kata gue ya terurut. Boleh buat TikTok nanti tuh, bro. Iya. Tapi seenggaknya ada Kalina di sebelah gue itu adalah seperti energi yang tiada batas gitu loh, untuk bisa memberikan gue motivasi untuk menghadapi apapun. Ibarat kita lagi main bola, itu pasti lagi on fire gitu loh. Karena ada seseorang yang nonton di tribun atau di apa. Nah, begitupun di dalam kehidupan gue. Ya, selama kita memiliki keyakinan dan berdiri di atas kebenaran, jangan pernah takut dan jangan pernah kau tukar akidah dan syariatmu hanya untuk hal duniawi. Kalau bagi gua adalah, maaf sekali lagi, seorang istri yang ada di dalam kamar bersama laki-laki lain, apalagi di jam yang tidak wajar, itu
dengan aturan apapun tidak pernah ada dibenarkan. Itu adalah sebuah hal yang salah. Mau kita berpacu terhadap, maaf, firman Allah, ada surat An-Nisa juga udah menjelaskan di situ. Terus juga ada dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus juga ada mazhab-mazhab atau apapun semuanya yang memang tidak pernah membenarkan hal seperti itu. Nah, kalau kita kemudian berbalik karena mendapat ancaman dari hukuman, kemudian kita membenarkan, sama juga kita kayak menggadaikan syariat kita, menggadaikan keyakinan kita hanya untuk berbicara tentang kenyamanan diri kita. Ini jujur aja, laki-laki membela seperti apa? Karena nanti akan jadi ajang percontohan. Kalau sampai misalkan seorang Vicky Prasetyo menggerebek istrinya saat sedang bersama pria lain di dalam kamar, ya, kemudian dijatuhi hukuman, ini akan jangan menjadi angin segar buat orang-orang yang ingin melakukan hal seperti itu gitu loh. Udah, gini, kalau kan kita nanti melakukan hukum, seperti bro. itu juga, Gue nggak ngerti paham hukum ya. Iya. Kok bisa kayak gitu sih? Maksudnya, ini berarti pasalnya mungkin lebih ke bukan penggerebekannya mungkin kan? Ini yang harus kita kedepanin. Pertama, dakwaan gua itu adalah pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE bersama dengan pasal 335. 335 itu adalah pengancaman dengan kekerasan. Oke. Nah, sekarang selama seiring berjalannya waktu, datanglah reporter yang waktu itu meliput ada di rumah. Datanglah mereka ya dari beberapa media infotainment. Saat mereka dimintai keterangan, saat mereka bersaksi di dalam persidangan, dia bilang, saya tidak pernah ada janjian untuk meliput agenda ini. Karena sebelumnya Vicky Prasetyo bersama saya meliput kudeta band yang lagi perform untuk acara sosial Palu dan Donggala di Bulungan Blok M. Habis setelah itu ada kejadian, baru dia mengikuti. Nah, oke, sampai situ. Kemudian ada saksi ahli. Saksi ahli waktu itu dari Pak Khairul Huda itu dari saksi hukum pidana dan juga dari saksi hukum pers, saksi ahli pers. Dia bilang, sebenarnya jangankan dia tidak membawa, dia membawa pun misalkan bersama-sama, itu nggak ada permasalahan. Karena kalau di TV itu masuknya produk jurnalis. Karena bukan sosial media. Kenapa produk jurnalis? Itu. Karena mereka juga punya tatanannya di dalam itu. Ada redaksi, ada apa. Layak nggak ini buat lolos penayangan? Kelayakan atau tidaknya. Nah, itu bukan batas kewenangan dan kekuasaan Vicky. Itu milik dari perusahaan itu sendiri gitu loh. Dia tidak pernah menciptakan narasi, dia tidak pernah mengedit video itu, memproduksi, apalagi mendistribusikan karena itu punya TV. Nah, akhirnya hal seperti itu yang akhirnya dipatahkan, tuntutannya hilang tuh. Pencemaran nama baik melalui media elektronik. Nggak ada tuntutannya gitu loh. Jadi tinggal pengancaman dengan kekerasan. Nah, sekarang kita bertanya nih, ini jujur ya, andai kata gue keliru, ya anggap aja ini sebuah pembelajaran untuk kita semua. Seorang Rofi ketemu misalkan malam-malam seorang istri lo bersama seorang laki-laki lain ada di dalam kamar. Yang lu udah berusaha coba bernegosiasi, coba tolong buka sampai muter-muter jendela buka. Akhirnya nggak dibuka juga di dalam kamar. Begitu akhirnya lu dobrak pintu, akhirnya lu bisa ngelihat dia bersama pria lain, apa yang akan lu lakukan? Ya pasti emosi lah ya kan. Jadi mungkin kadang-kadang nggak rasional juga mungkin. Pasti emosi kan? Yeah. Nah, emosi gua ini dijadikan sebuah permasalahan hukum. Nah, ini nih. Nah, tapi lu nyesel nggak? Sebentar. Emosi gitu. Sekarang kalau misalkan kita emosi, menjadikan permasalahan hukum, apakah kalau misalkan kita udah pulang ke rumah, ngelihat istri misalkan sama pria lain, terus apakah kita ngetok-ketok, maaf ya, bisa keluar dulu nggak? Nggak mungkin dong. Itu apa? Itu adalah emosional spontan seorang laki-laki untuk menyelamatkan rumah tangganya. Kalau ditanya tadi menyesal atau tidak, tidak. Menyesal kan karena terpublishnya akhirnya jadi rame, anak-anak mungkin jadi pengaruh, iya. Tapi kalau untuk menyesal udah melakukan ini atau tidak, tidak. Karena bagi gua ini adalah berdiri di atas kebenaran. Nggak boleh kita tuker guling gitu loh. Gitu kalau menurut gua. Jadi kan kadang-kadang kalau orang lagi emosi, kadang-kadang kan habis itu, aduh mestinya kenapa sih begitu, kenapa harus kayak gini, gitu ada nggak? Nggak. Bagi gua udah menjalankan kok. Kemarin juga saat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menahan gua 2 bulan 10 hari, walaupun belum ada putusan yang benar-benar secara akurat ataupun secara terakhir final, nggak ada masalah
gitu loh. Karena bagi gue udah menjalankan gitu loh. Dan di sana menjadi transisi buat perubahan gue menjadi lebih baik. Terbukti sampai saat ini alhamdulillah pekerjaan-pekerjaan gue kayak stasiun TV, terus juga program-program, ya sponsor dan lain-lain masih bekerja sama dengan baik. Karena apa? Tidak ada menurut mereka itu adalah sebuah kesalahan. Kok ini jadi permasalahan hukum? Ya namanya juga hukum, ya kita harus menjalankan. Kan juga nggak tahu ini hasilnya seperti apa. Bisa jadi nanti putusannya bebas. Kalau rembukan gitu? Maksudnya kan kalau gue ya ini pelajarin sedikit dari kisah-kisah orang-orang gitu-gitu. Kalau bisa rembukan itu merupakan jalan yang terbaik, selalu merupakan jalan yang terbaik. Dibandingin konflik berkepanjangan yang tentunya ngabisin waktu, tenaga, semua segala macam gitu. Gue udah bilang berapa kali bahwa secara hati, kan gue udah ada tuh TikTok gue lagi rame juga tuh yang di klinik cinta. Hidup itu ada hablum minallah, itu vertikal, ada horizontal itu hablum minannas. Hablum minallah urusan kita sama Allah. Dengan kita memiliki kesalahan, kita bisa bertobatan nasuha sama Allah. Mungkin Allah akan membalas dan menerima tobatan kita. Tapi kalau sesama manusia, kamu masih terganjal aja tidak memaafkan kepada seseorang, mungkin hal kecil ini yang bisa akan menghalangi ke surgamu nanti. Kan gue udah bilang tuh rame itu juga. Jadi hal seperti itu kalau menurut gue secara pribadi gue udah memaafkan. Cuma diskusi yang sudah terlewat. Karena ini persidangannya sudah disajikan. Bukan terjadi permasalahan awal berseteru hingga kita semuanya diselesaikan. Mungkin kalau masih dalam proses laporan kepolisian bisa melakukan upaya itu. Tapi secara komitmen hati ya udahlah. Nggak apa-apa, orang udah berjalan kok semuanya gitu. Yang cuma yang penting jangan sampai perkara ini jadi ajang percontohan salah. Jadi ibu-ibu pengen ngandangin laki-laki aja. Udahlah kalau digerebek juga ntar suaminya yang dipenjara. Nah ini jangan sampai jadi ajang percontohan gitu loh. Berarti memaafkan dalam arti kayak berarti udah komunikasi normal, udah nggak ada perasaan apa-apa lagi gitu sama mantan. Nggak ada. Kalau andai kata syuting, nih gue demi Allah ya, andai kata nih acara kita bersama-sama nih sekarang nih kondisinya nih ngobrol gitu loh. Misalkan ya, untuk bertemu di dalam satu lokasi syuting, bekerja secara bersama-sama, gue nggak ada masalah. Mungkin gue harus izin dulu sama Kalina. Kalau misalkan Kalinanya oke dan setuju, bahkan Kalina juga ikut antar gue nggak ada masalah. Ya maksudnya itu aja sama-sama aja syuting gitu. Kan kasihan juga kalau misalkan maaf ya banyak orang menghabiskan waktu hanya untuk nontonin orang aja di rumah. Kan kasihan kan, gue juga butuhlah untuk ya bisa sama-sama gitu loh, berkarya gitu loh. Masa ya misalkan dia pagi ngeliat kita, siang ngeliat kita, sore, malam, terus dianya hanya jadi nonton aja kan kasihan juga. Kita boleh dong kasih juga, ayo sama-sama aja berkarya gitu. Supaya kan kalau di rumah mulu kan tersumpek gitu. Jadi ya kalau kita ajak sama-sama kan jadi enggak. Kok ketawa Anda? Kan saya menawarkan baik. Bener nggak? Bener. Loh, misalkan DBO, Dapur Bincang Online eksklusif mempertemukan Vicky Prasetyo dengan Angel Elga. Sumpah demi Allah, gue siap. Ayo ketemu dengan lu sebagai mediator. Cuma karena sekarang saya udah punya istri, ya saya harus izin dulu sama istri saya. Kalau istri saya boleh, saya nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau enggak, ya saya juga nggak mau gitu loh. Karena bagi saya wanita yang saya hormati sekarang untuk pasangan saya dia. Menurut lu kayak Angel Elga ketemu lu gitu mau? Ya nggak tahu, itu kembali kepada pribadi Menurut dia. Lu? Ya gue nggak paham gitu, Nggak karena ada kan dia personalnya. Ya kan orang nggak tahu nanti hatinya bagaimana. Tapi kalau menurut gue maksudnya ya sayang kan, maksudnya daripada nontonin doang kan lebih baik dia juga ikut main gitu loh. Oke. Dia marah kenapa sih sebenarnya? Ya mungkin kalau menurut gue gini. Gue kemarin sempat ditahan di Salemba 2 bulan 10 hari. Iya kan? Kondisi perkara gue yang jadi terdakwanya. Tapi secara sanksi sosial rata-rata itu orang menggiring opini ya kepada dia. Nah mungkin ada perasaan dia terendam juga karena sanksi sosial itu atau apa gitu loh. Karena terlanjur ke blow up jadi mungkin ada yang... Ya bro, zina itu terbagi menjadi 3 bro. Ada zina muhsan, zina ghairu muhsan, dan zina al-alaman. Nah al-aman ini, kalau al-alaman ini dalam Islam adalah zina panca indera. Itu di banyak hal. Misalkan kayak lu ada dalam satu ruangan, pada seseorang yang mungkin membuka auratnya, terus lu terpancar nih perasaan syahwatnya, itu hitungan zina. Cuma zina tadi gue bilang alaman, zinanya panca indera gitu loh. Baru masih menginginkan. Ya, gitu. Menginginkan, hasrat, apalagi sudah melakukan. Jadi memang tidak pernah dibenarkan dalam aturan agama. Kalau gue tuh kenapa jalan di sidang gue ringan ya? Gue nggak takut sih.
nanti walaupun nanti hasil putusannya seperti apa, gue nggak tahu kenapa gue punya rasa keyakinan yang besar bahwa majelis hakim yang terhormat, yang mulia, itu punya rasa kebijaksanaan dalam perkara ini. Terbukti, ya alhamdulillah dia memberikan penangguhan kebebasan untuk gue bisa mencari rezeki buat anak-anak, buat semuanya. Berarti ada fakta persidangan mungkin yang jadi pertimbangannya sama mereka. Gitu. Kalau nanti misalkan ya putusannya apapun, gue harus ikhlas, gue harus terima apapun semuanya. Ini udah siap kalaupun sampai keputusan yang terburuk. Bukan hanya siap, insya Allah sangat siap untuk menjalankan ini. Selama kita berdiri di atas kebenaran menurut syariat, keyakinan yang kita imani, gue tidak akan pernah takut. Oke. Kalau misalnya yang terburuk udah ada persiapan belum? Ya apapun ya, paling tinggal kita kembali lagi kan ke Salemba atau ke mana nanti rutannya. Kalau ikuti ya sebelumnya ya Salemba. Ya kan teman-teman juga di sana gitu loh. Ya mungkin punya PR adalah kalau dulu sendirian, kalau sekarang ada PR yang menghadapkan untuk suatu hal yang mungkin membuat kita sedih, tapi membuat kita juga kadang-kadang merasa kayak leluasa, lega gitu loh. Misalkan satu yang membuat sedih adalah kasihan Kalina kan juga kan lagi hamil. Masa dihadapkan hal seperti itu. Nanti akan ada kisah selama di kandungan usia dia berapa bulan ayahnya ada di dalam sana. Kan itu ada cerita yang nggak bisa dirubah bro. Terus kalau kedua kenapa yang membuat gue lega? Sekarang anak-anak juga ada Kalina gitu loh. Minimal dia akan bisa menjadi ibu dan sekaligus juga orang tua untuk anak-anak gue gitu. Tuntutannya kan 8 bulan bro. Jadi maksimum kemungkinan lo dan udah ada masa tahanan 2 bulan sekian. Jadi maksimum banget 5 bulan misalnya gitu ya. Seenggaknya masih bisa ngeliat lahiran anak ya berarti kalau gitu. Ya nggak tahu sih. Ya kan kita nggak tahu putusannya seperti apa. Tapi kalau kan gue bilang tadi apapun juga kita siap sih. Andai kata ya kita menjalani aja persidangannya nanti tanggal 26. Gitu. Bro, kan sedikit nih ya ke belakang. Kan lu juga bukanlah seseorang yang punya masa lalu yang sempurna lah gitu. Sehingga waktu dihadapkan pada posisi kejadian kemarin itu, apa lu nggak mungkin berpikir kayak, ya udah deh, udahlah gitu. Mungkin kita nggak bisa bersama. Toh gue juga bukan manusia yang sempurna juga gitu. Pernah ada kata-kata mengukur diri kita itu akan cocok juga terhadap objek yang akan kita tuju. Misal, kalau gue ngelihat istri gue nih Kalina lagi tidur. Dia menunjukkan kelemahannya. Karena kan orang lagi tidur kan orang lemah ya. Orang yang diem atau apa. Sepintas, gue akan ada berpikir bahwa kalau dia misalkan melakukan sikap-sikap yang mungkin akan mengecewakan, gue harus malumin. Karena mungkin dia pernah punya masa lalu seperti apa. Dan gue nggak boleh ego. Karena gue harus ngukur diri gue juga seperti apa. Jadi rasa pemaluman itu akan tepat diberikan kepada objek yang tepat. Tapi kalau dalam kisah yang kemarin ini harus ditegakkan bro. Misalkan, ini gua nggak tahu ya. Misalkan kalau sampai di dalam rumah ya dia melakukan sebuah hal tindakan yang tidak terpuji, yang kasihan juga tetangga di sekitarnya. 40 rumah itu masih juga ikut efek dampak dari dosa yang dia lakukan gitu loh. Afik, lu munafik banget. Lu juga kan hidupnya dulu pernah bagaimana atau seperti apa atau bagaimana. Konteksnya ya, satu, kalau misalkan rasa pemaluman itu diberikan kepada objek yang tepat, itu akan menjadi rasa evaluasi terhadap diri kita. Oh iya ya, oh gitu ya, gitu. Tapi kalau misalkan kita tadi, itu sih lebih kepada kayak gua memberikan pelajaran aja. Mungkin ya, maaf ya, kalau saat itu gua nggak gerbek, saat itu gua nggak mengambil sikap ini, maaf nih, mungkin itu akan merusak psikis dari putrinya. Ya, anak lu yang paling besar siapa namanya? Sam ya. Misalkan Sam nih ngelihat mamahnya, papahnya nih Paropi. Ya, papahnya nih Paropi. Oh, nikahnya sama Paropi, papanya Paropi. Di saat lu nggak ada, ini kita ilustrasi aja ya. Kemudian mamahnya bawa pria lain. Kok dia ke dalam kamar, itu kan kamarnya papa sama mama. Ini mental lebih rusak, bro. Kalau gue cuma ngejalanin berapa bulan di dalam penjara, ya udahlah, anggap aja ini transisi hidup. Tapi kalau lu merusak moral, psikis anak-anak, suatu saat dia besar, itu akan menjadi pencontohan gitu loh. Ah, mama gua aja seperti itu. Nah itu, ini kebatilan. Kalau gua nggak stop pada saat itu penggerebekan, mungkin maaf, akan ada berapa orang lagi yang akan ada dalam situasi itu. Yang terbawa di dalam ini, kan sekarang juga mungkin ya, udah selesai, ada lagi siapa, udah selesai ada lagi siapa. Kan kejadian itu
sangat memukul putri saya misalkan. Nah sebenarnya kalau di flashback secara objektif, yang memukul putrinya hal seperti itu. Memberikan pemandangan-pemandangan yang memang tidak semestinya. Makanya kalau orang tua, jangankan memberikan contoh seperti itu. Kita yang ibu dan ayah kandung, kalau ribut aja kalau perlu jangan di depan anak. Saking menjaga privasi supaya dia tumbuh tidak sakit seperti itu. Nah itu sih kalau menurut gue diskusinya kembali seperti tadi. Kalau lu pernah diselingkuhi juga? Pernah diselingkuhi nggak? Ya beberapa ya pasti. Dan waktu itu reaksi lu juga sama? Kalau udah istri kan ada ikatan batin ya. Kita mengikat. Kalau pacar mah ya bodo amat udah selesai gitu loh. Kan kalau itu misalkan ya kejadiannya pacar, nggak mungkin juga gue ngapain gerebek-gerebek. Dan waktu yang kejadian-kejadian sebelumnya itu, iya, misalnya lu pernah diselingkuhi sama pacar lu, misalnya segala macam ya gitu. gue cuek lah. Nggak pernah ada sampai... Loh, kita nggak ada komitmen. Yang fatal itu kenapa kalau istri? Bro, kalau di dalam keyakinan gue sebagai seorang muslim, ini suami, ini istri. Ya, kalau suami berbuat dosa, dosanya itu pasti akan ditanggung oleh suaminya sendiri. Tapi kalau hukum dalam rumah tangga Islam, yang gue pelajari, saat istri pun melakukan dosa, maka yang akan menanggung dosa pun adalah suaminya. Karena dia sebagai imam di dalam baitul rumahnya, di dalam bait rumahnya itu. Nah, makanya karena apa gue melakukan hal seperti itu, ya udah pasti ukurannya juga akan mengena kita. Dan kalau kita nggak benahi, ya akan jadi seperti apa nantinya. Kalau ingat lagi waktu kejadian itu memang kadang-kadang kan orang terluka, makanya melakukan hal-hal apa yang boleh dibilang sedikit nggak rasional misalnya gitu. Waktu itu memang terluka banget. Gini bro, carilah pasanganmu yang kalau sedang masalah larinya ke Tuhan, larinya ke Allah. Kenapa larinya ke Tuhan? Karena Tuhan tidak pernah akan jaminan untuk mengecewakanmu. Tuhan akan senantiasa menjadi pelindungmu, menjadi pendengarmu, kapanpun setiap engkau butuhkan dan inginkan. Tapi di saat seorang wanita apabila ada permasalahan larinya ke laki-laki lain atau apapun, nah ini bentuk sebuah doktrin kesalahan gitu loh. Jadi kalau tadi apa yang lu tanyain ya, kalau gue udah bisa menyimpulkan dari perspektif itu. Nah kalau lu nya pribadi, waktu itu lu benar-benar terluka? Ya pastilah. Karena gue bilang kita udah nikahin, ya kan? Bayangin nggak tuh keluarga besar kita dari Cikarang bawa-bawain. Ya, kita ke TV-TV, ya kan, ayo dong Pak, disiarin nih kayaknya ini nih, supaya hadiah buat dia, disiarin, ditonton se-Indonesia. Gua yang fight, datang, boleh nih, mungkin nonton nih teman-teman atau siapapun ya yang di stasiun televisi. Segitu gua, ya selain dapat finansialnya juga kan mendapatkan dokumentasi hidup yang ini kan itu sebuah prestasi di dalam dunia ke broadcastan kalau menurut gua ya gitu loh. Hal-hal kayak gitu tuh, ya kita udah banyak hal melakukan pembelaan gitu loh. Terus kalah dengan laki-laki yang tidak memiliki ikatan. Cuma datang, masuk doang ke situ misalkan. Nah, kalau menurut gua akan dibawa kemana nanti orang yang akan menikahkan. Itu akan kalah kekuatannya gitu. Makanya di dalam permasalahan ini gue bilang, saya pengen datengin kantor urusan agama, departemen agama, untuk menanyakan buku nikah saya. Pak, ini istri saya Pak. Saya ijab kabul. Terdaftar Pak, secara agama dan negara. Agama, karena kita udah menjalankan hukum dan rukun nikahnya. Kenapa terdaftar? Karena terdaftar di KUA Sawah Besar, Jakarta Pusat. Saya menikahkan di Masjid Istiqlal pada saat itu. Nah, saat ini saya menggerebek istri saya, kemudian saya disalahkan. Loh, hak saya sebagai imam, hak saya sebagai suami, sebagai kepala keluarga, dengan kekuatan buku nikah ini di mana Pak? Mendingan saya nggak usah ada buku nikah ini. Mendingan saya nggak punya komitmen. Kenapa saya punya buku nikah tapi tidak punya kekuatan di saat istri saya melakukan kesalahan? Tapi keterlukaan lu mungkin bukan lebih ke situnya, tapi mungkin hal yang mungkin... Bukan bro, ini kita bicara sekarang udah bukan lagi personal tentang objek diri atau pribadi, tapi secara general. Nggak, gue ngerti. Karena kalau begini, lu kan ini misalkan gini, secara hukum sorry atau secara... bro. Misalkan lu punya permasalahan dengan istri, mungkin itu akan menjadi lingkup internal. Tapi di saat mungkin seorang yang bekerja seni atau pekerjaan ya public figure, di saat dia punya permasalahan dan disuguhkan sama media untuk ditonton orang, ini punya PR bro, gitu loh. Karena apa? Ini jangan sampai jadi dosa jariah buat orang yang ngelihatnya. Masa sih misalkan seorang imam dalam keluarga tidak memiliki kekuatan sedangkan dia udah menikahkan secara sah agama dan negara gitu loh.
Maksud gue itu jadi mewakilkan poin luka yang paling besar daripada luka gue urusan tentang permasalahan pribadi. Kalau luka pribadi paling soal cinta. Ya iyalah. Vicky Prasetyo, this gladiator man bro. Yang bisa move on kapanpun dalam waktu yang cepat. Tapi kalau sesuatu yang sudah terkomitmenkan dan melibatkan orang banyak, ya harus dipertanggungjawabkan urusannya sampai selesai. Kalau cuma pacaran, ya udah selesai lah. Kalau kita juga nggak ada komitmen, ya lu ditinggalin juga ya udahlah. Mungkin kita mengukurnya, oh iya ya, mungkin karena kesalahan kita ya. Akhirnya dia begitu sama pria lain. Ya udahlah, semoga dia jadi jodoh yang tepat. Karena apa? Karena proses, bukan tujuan akhir. Kalau menikah udah tujuan akhir, ini stasiunnya gitu loh. Udah jadi terminalnya, bukan lagi perjalanan. Ya, kalau pacaran perjalanan. Gue kenal sama lu bro. Maksudnya kita kan kenal. Iya kan gue bilang secara pribadi, supaya gue bilang nih secara di dapur bincang online, gue nggak ada permasalahan secara pribadi. Sakit hati sekilas, ya iyalah paling berapa hari juga udah kelar kok. Kita move onin aja sama diri kita sendiri. Bisa. Yang nggak bisa di move on kan adalah ya tadi ajang percontohan saat ditonton orang banyak gitu sih maksudnya. As a friend aja gue juga nggak mau, maksudnya bukan nggak mau ya, maksudnya kurang bijaksana kalau misalnya kita melakukan satu tindakan karena terluka, karena Ya. rasionya nanti jadi apa sih? Jadi nggak terlalu jalan lagi gitu, karena banyak lah orang yang misalnya ada luka batin. Ya. Akhirnya dia melakukan tindakan-tindakan yang Gini bro, segala sesuatu, makanya kita itu harus bisa mendengar langsung dengan telinga kita dan melihat langsung dengan mata kita. Kenapa gue bilang seperti ini? Kalau konteksnya misalkan, Vicky, itu istrinya tuh lagi begini. Ini kan mendengar bukan langsung, tapi melalui mediasi orang lain. Nah, ini mungkin kita masih nggak bisa mempercayai. Tapi kalau kita hanya mendengar gosip-gosip sepintas, kemudian kita menghukum pasangan kita, salah bro. Tapi kalau lu udah ngelihat mata kepala lu, bahkan dalam hati kecil lu di saat kita buka pintu terus ngelihat, astagfirullahaladzim, itu istri gua. Bisa ya, astagfirullah ya Allah. Udah mata kita yang udah menyaksikan gitu loh. Udah bukan lagi wacana, udah bukan lagi asumsi, udah bukan lagi alibi. Tapi fakta yang udah terjadi. Nah tadi yang lu bilang kalau konteksnya berbuat berdasarkan individualistis hatinya dan perasaannya, bisa aja itu keliru. Kalau yang tadi dibilang. Tapi kalau misalkan dia berbuat dengan udah melihat faktanya, yaitu jatuhnya spontanitas gerakan ataupun keinginan. Oke. Jadi misalnya ada kita menduga-duga gitu, misalnya berngayal-ngayal lah gitu. Yeah. Misalnya waktu itu pendekatannya lebih persuasif, lebih rembukan, ya tetap kita nggak bisa dong misalnya diterima kondisi seperti itu, tetap nggak bisa, tapi mungkin lebih baik-baik itu, apa nggak itu lebih bagus lah buat kedua belah pihak gitu? Nggak bagus sih kalau ada istri di dalam kamar tiba-tiba, maaf mas, mbak bisa keluar dulu nggak sebentar, saya mau ngobrol nih suaminya. Nggak bagus. Itu mah diinjak-injak itu mah. Maksudnya gua sebagai seorang laki-laki itu mah gue injek-injek harga diri gua gitu loh. Jadi kalau kita ya menyelesaikan dengan cara persuasif, kondisinya seperti apa, diskusinya gitu loh. Kalau udah sebuah kejadian yang sudah memang terjadi, penyelesaiannya bisa nggak dengan kondusif? Mungkin kalau pada saat itu ya ampun aku minta maaf, tapi aku tolong, aku memang cinta sama dia, aku memang sayang sama dia, aku yang mengkhianati pernikahan ini, aku minta maaf. Mungkin beda kejadiannya. Mungkin ya. Atau dia datang gitu loh, aku tahu aku masih jadi istri kamu, tapi jujur aku udah nggak ada lagi hati dan harapan untuk bersama-sama sama kamu untuk membesarkan rumah tangga ini. Aku udah ada dia. Mau suka dan tidak suka, aku akuin kesalahan aku ini, dan semoga kamu bisa menerima untuk kita pisah. Itu bisa bro. Bisa. Kalau gua itu lebih senang menghadapi orang yang udah nunduk kepala, melemahkan diri. Lu sebagai teman dan sahabat gua, kalau semakin didiskusiin, gua tuh akan semakin naik. Tapi kalau udah dia turun, udah. Kata-kata maaf itu cuma 4 huruf bro, M-A-A-F. Sampai sekarang lu belum ada permintaan maaf? Nggak ada. Lu pernah minta maaf? Ya gue sebagai seseorang yang mungkin dia punya keluarga besar, dengan kejadian itu akan terluka, ya gue minta maaf. Mungkin selama gue pernah jadi suami, gue mungkin melakukan suatu hal yang dia nggak nyaman sampai dia melakukan perbuatan senekat itu. Kan kita nggak tahu isi hati orang, ya gue minta maaf. Tapi gue tidak pernah minta maaf dengan kejadian apa yang udah terjadi pada saat itu. Karena itu bukan kejadian yang dibenarkan.
secara pribadi lu pernah minta maaf sama dia juga? Ya kalau sehari-hari iya, tapi pasca kejadian itu enggak. Nggak pernah. Enggak. Pasca kejadian itu. Ya, maafkan untuk keluarga besarnya iyalah, karena gue udah mundur jadi menantu, udah mundur jadi adik ipar ataupun kakak ipar, jadi keluarga dan lain-lain. Jadi gue harus minta maaf sama keluarga besar karena nikah gue itu kan udah merepotkan keluarga besar dari kedua belah pihak kita. Kalau dia minta maaf tapi lu akan dengan legowo bisa menerima gitu. Memaafkan dong. Maafkan. Dan Iya. bisa selesai semua masalah, Ya udah selesai. segala macam semua. Sekarang ada tuntutan lagi nggak sih, bro? Adik gue ngejalanin proses, cuma dia belum datang-datang saat dipanggil berkali-kali sama Polda Metro Jaya. Ada, dia masih jalanin di Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Pusat. Karena kan saat dia berstatement di YouTube channel dia, itu kan ya suatu hal yang harus dibuktikan kebenarannya. Karena kan itu udah didistribusikan oleh dia. Dan itu channel pribadi milik dia gitu. Oke. Dan itu urusannya dengan adik-adik gua dan keluarga besar gua lah semuanya. Jadi kalaupun misalnya nanti masalah ini udah beres, yang masalah lu, yang masalah ini juga tetap akan jalan terus gitu. Masalah dengan adik, mana? Dengan adik. Ya kalau semuanya mungkin harus selesai, gua nggak tahu ya. Karena kan yang mewakilkan sakit hatinya itu nggak bisa dirasakan sama orang lain. Nah konteksnya udah bukan lagi minta maaf sama gua, tapi minta maaf sama mereka gitu. Oke. Dan kalaupun itu dilakukan mungkin bisa lebih cepat beresnya semua masalah gitu. Ya, gua sih udah nggak mikirinnya ke situ. Gua udah lebih membangun untuk, "Ih sayang, kapan kita ngumpulin uang beli tanah di Bandung atau daerah Purwakarta kayak kita bikin pesantren." Gua udah nggak ada mimpi, udah nggak mau lagi flashback. Makanya saat kita mengendarai mobil, kenapa kaca depan lebih besar daripada kaca spion kita? Spion itu hanya sewaktu-waktu kita melihat untuk mengingat masa lalu, tapi di depan ini adalah kaca untuk kita melihat masa depan yang harus kita raih ke depan. Jadi gua nggak ada pernah ngabisin waktu untuk berdiskusi soal area ini gitu loh sama istri gue dan lain-lain, apalagi menguras energi gue untuk memikirkan ini, nggak ada. Persidangan ya jalankan aja, udah rangkaian jadwalnya kok. Hakim aja udah leluasa hati memberikan kebijaksanaan, kita dibebaskan penangguhan, akhirnya dalam 1 tahunan ini kita bisa bekerja, kita bisa jadi apa, kita bisa menikah, kita punya pasangan, banyak hal yang dilakukan sama majelis untuk pertimbangan dari kita. Masa kita nggak bisa memberikan untuk waktu kita memberikan itu? Makanya di setiap hari Kamis gue selalu izin program-program gue. Karena gue fokus terhadap pengadilan. Pengen beresin masalah ini gitu. Iya, tapi kalau untuk memikirkan gue udah nggak ada lah bro. Dalam sedikit pun juga. Kayaknya waktu gue terbesit untuk memikirkan hal ini udah nggak ada. Gue lebih baik membangun, karena gue bentar lagi akan punya anak. Kayak kan Kalina bentar lagi akan melahirkan. Wow, nanti akan perutnya lebih besar. Gue akan kerepotan tiap malam nanti untuk kalau udah punya bayi gitu. Gue udah bermimpi dan memikirkannya hal kesana aja. Udah nggak ada lagi memikirkan ke belakang gitu. Yang kita takutkan malah yang belakang ini bisa tiba-tiba menghantui sewaktu-waktu gitu. Iya. Padahal mungkin ya dengan sekedar saling memaafkan mungkin bisa. Ini cuman Iya. sekedar ini ya, maksudnya diskusi gitu ya. Iya. Soalnya gue juga pernah kasus gitu ya. Gue pikir-pikir kalau ngomongin pride, kalau ngomongin harga diri, gue kadang-kadang, waduh, gue pengen ya udah sikatan deh gitu misalnya gitu ya. Iya. Tapi terus gue pikir-pikir, dan gue belajar juga konflik berkepanjangan ujung-ujungnya dua belah pihak rugi. Iya. Itu pastilah. Makanya kan kalau jadi mantan, kita udah pernah diingatkan lah ya dengan Cranberries. Ya, makanya kalau jadi mantan jangan iyo he zombie yo. Oh, jadi kayak mengikuti gitu loh. Jangan jadi zombie yang lu akan menjadi menghantu di dalam kegelapan orang. Lu menjadi penghantuan buat orang lain. Udah lu harus move on gitu loh. Ya, seperti yang lu bilang tadi, nggak harus dia ada di dalam kita. Contoh misalkan, gue sebagai public figure, ya, gue diundang ke stasiun A. Nah, gue berharap nih, yang ditanya gue adalah tentang Kalina. Karena kan istri gue lagi hamil, ini berita bahagia. Tapi yang datang, maaf nih, bagaimana nih kamu sama mantan, misalkan. Oh, mungkin ini program ini memang khusus seperti itu. Gue diundang lagi nih ke program besok berikutnya nih, acara siang misalkan. Ah, ini acaranya ceria-ceria nih. Ditanya lagi soal mantan. Loh, kan saya juga punya nilai jual, kenapa yang ditanya masih mantan terus? Nah, kalau gue sih harga diri, seperti lu bilang. Kalau untuk datang ke TV, membahas tentang permasalahan mantan terus, gitu. Gitu, gue sih bukan mengukur kepada orang lain ya, ini kepada diri gue sendiri gitu. Jadi saat kita ya mau diundang ke seseorang atau apapun, sekali-sekali ya mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau sering yang tadi lu bilang, itu akan jadi penghantuan buat orang lain gitu loh. Ya moga-moga bisa Pastilah. beres dan Ya. ya pasti kan
dua belah pihak ada mungkin ya pasti ada kontribusi kesalahannya, ada Pasti. kontribusi positifnya. Iya. Jadi kadang-kadang kalau gue sih selalu nyaranin kalau memang bisa damai. Gue pernah ada temen pengusaha gede nih, ngobrol sama gue gitu ya. Dia lagi kasus pengadilan gede, dia ribut ya waktu itu, nggak karu-karuan. Terus dia nanya sama gue, menurut lu gue gimana gitu? Terima aja gitu. Tapi ini gue kalau kayak gini gue rugi banyak nih, terus pride gue juga ini mas jadi gue yang ya kalau saran gue sih dibanding ya lu kalah di sini, tapi menang di tempat lain. Karena gue contohnya gini, budaya manusia nih ya, kita selalu paling bagus kalau nggak ada perang, bro. 100 tahun tuh, dari tahun 1800 sampai 1900 gitu ya, Eropa tiba-tiba jadi maju banget. Nah ini kita sekarang udah 80 tahun nih nggak ada perang besar gitu ya. Itu bisa maju gitu ya, mungkin kalah sedikit di sini, kalah sedikit di situ, tapi ujung-ujungnya secara garis besar kalau gue lihat memang, gue ada banyak tuh, Thomas Alva Edison sama siapa? Nikola Tesla berantem. Oh ya, Nicholas. Ya pride-nya dua-duanya sama-sama hebat, sama-sama alpha, sama-sama penemu gini-gini, ujung-ujungnya berantem terus nggak Padahal dia karu-karuan. bersahabat. Tadinya tuh si Tesla kerja sama si Edison. Dia baik tuh dikasih nih desain apa generator yang Buat listrik. AC, alternatif current. Oh ya, Nah, conditioner. Dia tuh lebih bagus. Iya. Sebenarnya lebih bagus, tapi Edisonnya karena pride mungkin apa segala macam. Tapi ujung-ujungnya ya gue lihat itu bertarung selama berpuluh-puluh tahun. Ya benar. Padahal mungkin ya kalau waktu itu. Jadi waktu itu lucu tuh di sebuah film di skenariokan mereka berdua tuh bukannya musuhan, tapi mereka berdua misalnya ngobrol, duduk sama-sama. Apa bayangin nggak tuh, satu si pinter banget Edison, satu lagi pinter banget juga si Tesla, dan mereka bisa kerjasama, mungkin bisa jadi luar biasa gitu. Makanya pandangan ini adalah cara Tuhan melihat hambanya. Kalau gua mengukurnya adalah di saat kau berbicara tentang hal kesusahan dan kesulitan, cobaan dan ujian di dalam hidupmu, maka kau harus melihat ke bawah. Kenapa? Masih banyak orang yang lebih menderita daripada kisahmu. Masih banyak orang yang lebih tercerak, yang lebih sakit, yang lebih mengerikan, yang lebih benar-benar membutuhkan pertolongan daripada kisahmu. Tapi kalau berbicara tentang permasalahan ibadah, boleh kita harus lihat ke atas. Masih banyak orang yang lebih takwa kepada Tuhan, kepada Allah, banyak yang melebihimu. Kau harus raih untuk lebih berlomba dan menyamakan ketakwaanmu. Nah, jadi kalau menurut gua tergantung pandangan kita. Gitu loh. Nah, sekarang di fase ini, jujur ya, gue bukan cerita atau apapun, ini demi Allah gue cerita. Fase pernikahan gue sekarang ini gue anggap adalah pernikahan gue yang paling tenang. Meskipun kemarin ada permasalahan dan gelombang. Tapi ini adalah paling tenang. Kenapa? Gue bisa anteng beberapa hari di dalam rumah, itu prestasi menurut gue. PPKM. Loh iya, meskipun ya PPKM atau apapun bentuknya ya. Dengan gue bisa anteng nih ya. Misalkan pulang syuting ya gue anteng ngapain sama istri gue atau apa, sekedar nonton film, nonton bola, atau syuting-syutingan, makan, terus main kemana lagi, apa, sama-sama istri. Itu prestasi hidup bro, kalau menurut gue. Karena dulu dalam pasangan, gue dikasih jeda 1 jam aja gue bisa melakukan hal lain. Gitu loh. Jadi dengan gue bisa bertahan di rumah, pasti Allah, itu gue haru gitu loh. Karena istri gue nggak tahu itu. Tapi menurut gue ini prestasi ukuran dalam hidup gue. Ini berkat melimpah berarti, brother. Ya itulah, maksudnya kita kan nggak pernah tahu. Ya moga-moga bisa segera beres. Terus kalau dari lu nih ya, Iya, masih ada lagi nih? pelajaran apa sih yang kira-kira lu bisa dapat dari ini? Dari kasus inilah spesifik gitu. Kalau ya at least dengan segala macam kekacauannya, gue belajar sesuatu gitu. Nah, kira-kira lu belajar apa kalau kasus ini? Ya, yang paling penting adalah bahwa di saat kau meneriakan akan egomu dalam kebenaran, pasti akan menemukan suatu hal yang tidak akan bisa berjalan sebaik-baik atau semulus seperti yang kau pikirkan. Di saat kau melihat angin, kamu bisa merasakan tapi tidak akan pernah kau mampu melihatnya angin itu secara jelas. Dan di saat kau ingin menyampaikan sebuah kebenaran, pasti akan dihadapkan dengan 2 hal. Orang yang bijak, orang yang baik, orang yang penurut, pasangan yang mengabdi, maka akan menjadikan ini adalah sebuah pelajaran. Tapi kalau orang yang tidak baik, orang yang berpaling dari kebaikan, bahkan pasangan yang tidak menurut, maka akan menganggap ini adalah sebuah penghakiman. Karena sangat sulit meyakinkan seekor lalat bahwa bunga jauh lebih indah
daripada sampah. Vicky Prastio. Gue mau menutup dengan sebuah kisah, boleh brother? Ada lagi? Ada. Iya, iya. Nih closingnya kita nih ya. Apa? Gue waktu itu terharu banget ngeliat sebuah kisah seorang biksu di Thailand. Oh, siapa namanya, maaf? Gue lupa namanya. Iya, nggak apa-apa. Terus. Tapi ini seorang biksu di Thailand. Iya. Dia tuh kepala biksu. Biksu kan yang suka dikuil kan? Nah, yang kepalanya botak, Iya, Buddha, dicukur, suka yang baju kuning. meditasi Iya, gitu. iya. Terus? Dia lagi malam-malam, udah selesai semua, beres-beres, dia mau tidur, datang perampok. Satu orang perampok datang, terus dia mencuri tuh. Ada kotak sumbangan yang biasa buat biksu-biksu makan, dicuri sama malingnya ini. Yeah. Tiba-tiba biksunya dengar kan bunyi kertak-kertuk, apaan nih gitu. Dia datang, terus, siapa kamu? Jangan ganggu aku mau ambil harta ini, jangan kau sini, kalau mendekat akan kubunuh kau, katanya gitu. Terus si biksu itu, oh ya udah nggak apa-apa, kalau kamu mau ambil silahkan. Terus dia ambil langsung buru-buru, terus ditawarin makan malah biksunya. Aku lihat kamu kayaknya lapar, kamu mau makan nggak? Padahal dia habis ngerampok. Rampok. Nah, terus? Kamu ada makanan katanya. Aku udah 1 minggu nih kekurangan makanan, kata perampoknya. Si perampoknya ngomong sama biksu. Biksunya siapin makanan buat dia, ya udah nih boleh kamu bawa pulang gitu. Kata siapa tuh? Kata biksunya. Kata biksu. Ya udah, dia perampoknya bawa uang pulang, bawa makanan pulang. Seminggu kemudian biksunya dengar si perampok ini ditangkap. Kata? Teman-temannya lah di desa gitu, ditangkap karena nyolong lagi. Udah masuk penjara dia, beberapa tahun kemudian, tiba-tiba waktu biksunya lagi latihan kungfu. datang nih perampok yang sama, brak, biksunya ingat, wah mau ngerampok lagi nih dia, terus dikasih kuncinya, gak usah dibuka paksa, buka sendiri aja, ambil aja kata dia gitu. Terus dia bilang, biksu, aku datang ke sini bukan untuk merampok, tapi untuk apa? Untuk berterima kasih. Kenapa dia terima kasih? Karena engkau yang membukakan pertama kalinya nih, semua orang menganggap aku penjahat. Semua orang menganggap aku sampah masyarakat. Hanya kamu yang memberikan aku pengampunan, katanya. Dan pada saat itu, dia bilang, hari itu biksu, kamu bukan ngasih aku hadiah uang atau makanan. Hari itu yang kau berikan adalah hadiah kemerdekaan dari hatiku. Sejak itu aku mengampuni diriku, dan sekarang saya mau belajar sama kamu, katanya. Penjahatnya itu. Dari kisah situ gue melihat bahwa pengampunan itu powerful gitu. Benar. Bahwa kadang-kadang orang memang mungkin cuma butuh permintaan maaf atau diampunin gitu, brother. Ya moga-moga kasus ini bisa selesai. Ya, benar. Bisa saling semuanya ngobrol-ngobrol lagi, main lagi, bisa ketawa-tawa lagi, bisa nyari duit lagi bareng gitu, brother. Alhamdulillah. Ya Allah. Kisah tadi itu bener-bener ini ya, menjadi perenungan buat kita. Si biksu masih ada sekarang. Udah nggak ngikutin lagi. Tapi kisah ini memang kan terkenal. Boleh jadi pelajaran. Kisah ini memang cukup terkenal dan banyak sekali dibawakan sama orang lain. Ya karena memang kadang-kadang memang orang cuma butuh diberikan sesuatu kesempatan lagi atau pengampunan. Ya karena tadi seperti tadi itu kita nggak boleh menghakimi orang lain, gitu kan? Karena pada hakikatnya hidup itu ibarat perjalanan menuju pengadilan. Banyak orang yang menjadi hakim menghakimi orang lain. Padahal kelak kita akan menjadi terdakwa yang sama di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Aku mau ke tempat ini dulu ya, aquarium dulu. Jadi aku mau pamit dulu. Thank you, brother. Sehat-sehat selalu semuanya. Amin.